Sudah lama sejak aku berhasil menyelesaikan tanggal ulang tahun dengan Shirakawa-san. Aku senang bahwa Shirakawa-san senang dengan itu, dan aku menjalani kehidupan sekolah yang lancar. Saat itulah terjadi. Aku mulai merasakan sedikit perubahan pada atmosfer di sekitar Shirakawa-san. Aku adalah seorang pengamat Shirakawa-san sebelum kami mulai berkencan dan sebelum aku menyadarinya, aku secara alami mengejar Shirakawa-san dengan mata aku bahkan setelah kami mulai berkencan. Itu sebabnya aku peka terhadap suasana di sekitarnya. Shirakawa-san ramah dan disukai semua orang, tapi tentu saja, ada juga beberapa di kelas yang tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Sama seperti bagaimana aku sampai beberapa waktu yang lalu. Perubahan pertama yang aku perhatikan adalah teman-teman sekelas itu menjadi lebih sadar akan Shirakawa-san daripada biasanya. Apakah kamu mendengarnya? Tentang Shirakawa-san. Ah, iya. Apakah menurutmu itu benar? Siapa tahu. Dengan cara itu, mereka mulai berbisik di belakangnya lebih dari biasanya. Perubahan berikutnya adalah kelas menengah dalam hierarki kelas, yang biasanya dapat berbicara dengan Shirakawa-san secara normal, tetapi tidak terlalu dekat dengannya. Mereka mulai mengirimkan tatapan penasaran Shirakawa-san. Hei, apakah kamu mendengar desas-desus itu? Ya. Kamu harus bertanya padanya apakah itu benar. Nuhu, seperti yang diharapkan, menanyakannya secara langsung tidak mungkin. Aku tahu, kan? Apa yang sedang terjadi? Karena kecurigaan itu, aku mengawasi sekeliling Shirakawa-san lebih dari biasanya. Lalu, seorang pria menarik perhatianku. Dia adalah pria sepak bola yang banyak berbicara dengannya akhir-akhir ini. Sebentar. Suatu hari di tengah waktu istirahat, dia mengatakan itu padanya dan membawa Shirakawa-san keluar dari kelas. Apa masalahnya? Meskipun dia terlihat bingung, Shirakawa-san mengikutinya. Tempat yang mereka tuju adalah ruang kelas kosong di dekatnya. Aku buru-buru mengejar mereka dan melalui celah di pintu, aku mengintip untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Jika pria sepak bola mencoba sesuatu yang aneh, aku siap untuk melompat keluar kapan saja. Jadi, apa itu? Shirakawa-san tersenyum tanpa ketegangan. Fakta bahwa dia tidak mengubah sikapnya terhadap pria atau wanita adalah apa yang menurut aku sangat bagus tentang dia. Ketika aku mengamati teman-teman sekelas aku perhatikan ada beberapa orang yang seperti itu. Pria sepak bola itu kemudian berbicara dengannya. Apakah kamu ingin berkencan denganku? Aku sangat terkejut, mata aku menjadi putih. Aku punya firasat bahwa mungkin itu masalahnya, tapi aku tahu itu, kamu benar-benar mengincar Shirakawa-san. Aku ingin tahu bagaimana Shirakawa-san akan menjawab. Dengan pemikiran itu, aku menelan ludahku. Aku punya pacar. Maaf. Dia memberitahunya dengan acuh tak acuh. Pria sepak bola itu terkejut. Tapi aku mendengar dari Akari bahwa kamu bebas baru-baru ini. Benar, aku tidak memberitahu Akari tentang itu. Kepada Shirakawa-san dengan senyum pahit, pria sepak bola itu bertanya dengan wajah yang lebih pahit. Pacarmu, siapa itu? Seseorang dari sekolah ini? Aku ketakutan. Dengan canggung, ekspresi Shirakawa-san menegang. Sebuah rahasia. Tidak, itu seperti mengatakan, dia di sekolah ini, bukan? Siapa? Dari klub mana? Seperti yang kamu duga, pria sepak bola itu mendesak masuk. Tidak apa-apa dengan itu. Shirakawa-san berusaha menyembunyikannya, tapi dia tidak mundur sama sekali. Kenapa kau tidak bisa memberitahuku saja? Apakah dia tipe orang yang tidak ingin kamu ceritakan kepada orang lain? Kata-kata pria sepak bola itu mengejutkanku. Tentu saja, aku yang meminta Shirakawa-san untuk tidak menyebutku. Tapi, mungkin di dalam hatinya, Shirakawa-san malu untuk mengatakan bahwa aku adalah pacarnya. Jika kamu adalah pria tampan yang ceria seperti dia, tentu saja, dari samping dia akan terlihat seperti tandingan Shirakawa-san, kan? Saat aku memikirkan itu, aku menjadi sedikit depresi lagi. Salah. Shirakawa-san berbicara. Aku sama sekali tidak keberatan memberitahumu, tapi dia sangat pemalu, kau tahu.
Itu sebabnya, dia tidak benar-benar ingin memberitahu orang-orang bahwa kami berkencan. Apa-apaan? Namun, pria sepak bola itu tidak yakin. Apakah ada pria yang tidak mau memberitahu orang-orang bahwa dia berkencan dengan Runa? Aku ragu tapi mungkin. Seperti pria yang benar-benar tidak keren di kelas. Aku terkejut ketika tebakannya benar. Tapi ya, kurasa tidak mungkin Runa berkencan dengan pria seperti itu. Hei, bisakah kamu setidaknya memberitahuku klubnya? Dia bukan dari klub kita, kan? Ya, tidak di klub sepak bola. Lalu klub basket? Tidak. Klub tenis? Hei, Shirakawa-san. Ini akan menjadi pola pemaparan yang bagus jika kamu akhirnya mengatakan rahasia, tepat setelah dia menebak dengan benar. Harap perhatikan ini. Mungkin, klub pulang pergi. Aku bertanya-tanya. Sebuah rahasia. Klub pulang, ya. Lihat. Hebat, pria sepak bola itu akhirnya sampai pada jawaban yang benar. Jika dia tidak berada di klub, bukankah dia tidak melakukan apa-apa? Apa gunanya pria seperti itu? Namun demikian, ia kesal ketika dia menempatkan kegiatan klub seolah-olah itu semua tentang kemanusiaan. Tapi ya, aku mengerti kenapa Runa tidak mau mengatakannya. Kamu akan terlalu malu untuk memberitahu orang-orang bahwa kamu berkencan dengan pria yang membosankan, bukan? Kamu benar-benar mengoceh di sana, pria sepak bola. Mungkin itu hanya pembalasanku karena diremehkan, tetapi jika dia mengeluarkan mulutnya sejauh itu mulai membuatku kesal. Pada saat yang sama, aku tidak dapat sepenuhnya menyangkal apa yang dia katakan, dan aku membenci diri aku sendiri karena kurangnya kepercayaan diri aku. Aku pikir itu benar. Aku pikir pria seperti pria sepak bola itu akan menjadi pacar yang lebih cocok untuk Shirakawa-san. Sungguh frustasi melihat mereka seperti ini, tapi mereka terlihat serasi. Shirakawa-san juga mungkin berpikiran sama. Maksudku, semua mantan pacarnya pasti pria tampan yang ceria ini. Sungguh menyakitkan memikirkan hal-hal seperti itu. Tidak, seperti yang aku katakan, aku tidak keberatan memberitahu kamu tahu. Padahal aku sudah memberitahumu sebelumnya. Shirakawa-san dengan tenang membalas pria sepak bola itu. Bahkan jika dia berada di klub pulang pergi, aku pikir dia orang yang baik. Maksudku, aku di klub pulang pergi juga. Baiklah. Untuk pria sepak bola yang tampak mencoba membuat alasan agar tidak terlihat meremehkannya, Shirakawa-san memotongnya pada saat itu. Aku tidak berpikir pacar aku membosankan. Aku juga yang memutuskan untuk berkencan dengannya. Tapi, karena dia tidak ingin memberitahu orang-orang tentang hal itu, aku ingin menghormati perasaannya. Ketika dia mengatakan ini, Shirakawa-san memasang senyum ramah yang dipenuhi dengan kebaikan hati. Bahkan jika seluruh dunia tahu aku berkencan dengannya, aku tidak akan malu. Shirakawa-san. Dadaku menjadi panas. Aku dibanjiri dengan perasaan cinta padanya karena mengatakan itu kepada pria sepak bola. Apa pacar yang baik dia? Dia benar-benar gadis paling cantik di dunia sampai-sampai dia menyia-nyiakanku. Aku malu pada diriku sendiri bahwa aku terbawa oleh kata-kata pria sepak bola dan berpikir, Shirakawa-san mungkin tidak ingin memberitahunya bahwa dia berkencan denganku, meskipun hanya untuk sesaat. Aku tidak percaya bahwa Shirakawa-san, kepada orang lain. Apalagi kepada seorang pria tampan yang mengaku padanya, bahwa dia akan berbicara tentang aku dengan cara ini. Menurut aku bisa lebih percaya diri, kan? Sebagai pacar Shirakawa-san. Menjadi lebih percaya diri karena Shirakawa-san memilihku. Saat itu aku berpikir seperti itu. Aku mengerti. Kemudian, lain kali kamu ingin beralih dari pria itu, pastikan itu untuk aku. Pria sepak bola itu berkata dengan senyum jahat. Kamu akan membiarkan dia menghabiskan banyak uang untukmu, dan ketika dia bangkrut, kamu akan beralih ke pria lain, kan? Hah? Apa yang kau bicarakan? Semua orang membicarakannya, kau tahu. Tentu, jika dia di klub pulang pergi dia bisa melakukan pekerjaan paruh waktu, jadi kurasa dia punya uang, ya. Hah?
Shirakawa-san terlihat marah tapi pria sepak bola itu tersenyum jahat dan meninggalkan kelas begitu saja. Aku buru-buru menjauh dari pintu, dan memainkan peran sebagai pejalan kaki yang kebetulan lewat di lorong. Kemudian, aku mendengar percakapan teman sekelas aku yang sedang nongkrong di lorong. "Tahukah kamu tentang Shirakawa Runa?" "Ya, aku mendengar. Yang tentang dia menjadi wanita jalang berhati hitam yang dengan mudah menggunakan pacarnya lalu menggantinya. Tapi, jika dia begitu imut, dia akan lepas kendali, bukan begitu? Aku ingin bercinta dan dibuang juga." Salah satu dari mereka berteriak dengan nada bercanda dan yang lainnya tertawa. Sekelompok gadis terpisah juga membicarakan Shirakawa-san. "Aku ingin tahu apakah pacar Shirakawa-san punya banyak uang. Aku berada di kelas yang sama dengannya tahun lalu, tapi aku tidak tahu orang seperti apa pacar Shirakawa-san, tahu. Aku pikir dia berkencan seperti seseorang dari sekolah lain atau mahasiswa. Fun. Tapi, itu hanya berlangsung selama 2 atau 3 bulan, kan? Dia sangat cantik, tetapi untuk berpikir dia bertahan dengan satu orang hanya selama beberapa bulan. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar masalahnya, jadi aku percaya rumor itu. Ah, sial. Kemudian, salah satu gadis melihat ke arah ini dan menjadi bingung, dan gadis-gadis itu berjalan ke dalam kelas. Aku berbalik dan di sana aku menemukan Shirakawa-san keluar dari ruang kelas yang kosong. Dia tercengang, mungkin setelah mendengar desas-desus tentang dirinya sendiri. "Shirakawa-san." Saat aku secara naluriah mendekatinya dan memanggilnya, Shirakawa-san memperhatikanku dan tersenyum. "Ryuto." Kemudian, dia berbicara kepada aku ketika aku akan mengatakan sesuatu kepadanya. "Aku ingin tahu apa yang terjadi, sepertinya ada rumor aneh yang beredar." "Ya. Siapa yang melakukan hal seperti itu?" "Tidak apa-apa." Dia berbicara seolah-olah untuk menyela kata-kataku dan Shirakawa-san tersenyum cerah. "Rumor hanyalah rumor. Aku tidak terganggu sama sekali, oke?" Setelah mengatakan itu, dia berjalan melewatiku dan kembali ke kelas. Punggungnya yang terlihat sangat rentan membuat hatiku sakit. Apa-apaan rumor ini? Siapa yang menyebarkannya? Shirakawa-san membiarkan pacarnya menghabiskan uang untuknya dan ketika dia kehabisan uang dia pergi ke pria berikutnya? Tidak, dia tidak. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Dapatkah aku memiliki ini? Aku pikir itu bagus untuk memiliki. Shirakawa-san yang tersenyum bahagia saat menerima peta buatan tangan yang bahkan tidak bernilai 100 yen sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku memberikannya kepada kamu. Yang ini untuk Ryuto. Shirakawa-san yang menghabiskan uang jajannya sendiri untuk membelikanku casing ponsel yang cocok dengan miliknya. Tidak mungkin dia berkencan dengan seseorang karena uangnya. Pertama-tama, jika dia mencari uang, dia tidak akan berkencan dengan pria muram yang sepertinya dia bahkan tidak punya uang sepertiku. Meskipun sedih untuk mengatakannya sendiri. Siapa yang menyebarkan rumor tak berdasar ini? Benar-benar tak termaafkan. Aku pikir begitu dari lubuk hati aku. Pada saat yang sama rumor ini beredar, popularitas Kurose-san di kelas melonjak dengan cepat. Kurose-san sangat baik. Pada waktu istirahat, orang-orang membicarakannya di suatu tempat di kelas. Aku mengerti alasannya setelah mengamati Kurose-san sebentar. Pada saat pelajaran usai dan menjadi waktu istirahat, Kurose-san menjatuhkan buku catatannya. Pria di belakangku mencoba mengambilnya dan memberikannya padanya. Kemudian, ketika dia bangkit dari tempat duduknya dan mencoba mengambil buku catatan itu, dia menyentuh lengan pria yang mengambilnya. "Ah, maaf. Terima kasih." Dari posisi rendah, sedikit membungkuk, dia menatapnya dengan mata terbalik. Tidak masalah, sama sekali." Orang itu menjadi merah padam dan mengalihkan pandangannya. Juga, pada hari tertentu. Aku dan Kurose-san sama-sama bertugas di kelas karena urutan tempat duduk kami. Tepat setelah wali kelas pagi, guru meminta aku untuk membawa file observasi kesehatan untuk semua siswa ke ruang staf. Mari kita bagi menjadi 2 di antara kita. Meskipun itu untuk semua siswa, itu hanya file kertas dengan beberapa lembar kertas di antaranya untuk keperluan perekaman sehingga beratnya tidak terlalu banyak.
Aku pikir akan lebih baik jika aku mengambil bagian laki-laki dan Kurose-san bagian perempuan karena ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan, namun... berat. Dengan alis yang bermasalah, Kurose-san mulai berjalan dengan terhuyung-huyung. Jadi? Tentu saja, itu terlihat berat ketika Kurose-san kecil membawa beban besar, namun, itu terjadi ketika aku pikir seharusnya tidak demikian. Aku akan membawanya. Seorang pria di kelas memanggilnya dan mengambil file untuk Kurose-san. Hah? Ini sama sekali tidak berat. Benarkah? Kurose-san tampak terkejut. Saito-kun sangat kuat, ya. Itu terlalu berat untuk seorang gadis. Oh ya. Saito memasang ekspresi tidak peduli dan puas di wajahnya, dan begitu saja membawa berkas-berkas itu ke ruang staf. Karena itu, Saito yang menjadi tangan kosong berjalan di depan kami dan menghilang. Saat itu setelah aku dan Kurose-san selesai melaporkannya kepada guru, dan sedang dalam perjalanan kembali ke kelas. Saat kita sedang tugas kelas, kita harus menulis catatan harian sebelum pergi, kan? Kurose-san bertanya, lalu aku mengangguk. Benar. Dia kemudian membuat wajah bermasalah. Hari ini aku... Ada sedikit urusan yang harus dilakukan sepulang sekolah, kan? Apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa untuk hanya menulis log harian sesuai keinginan kamu, mungkin akan memakan waktu 2 menit. Jika itu aku dari tahun pertama sekolah menengah, aku mungkin akan mengatakan, aku akan menuliskannya untuk kamu, dengan antusias. Sama seperti Saito yang mengambil buku catatannya. Tapi gadis ini, dia pasti gadis seperti itu, bukan? Merangsang keinginan untuk melindungi dari laki-laki atau lebih tepatnya, bagaimana aku harus mengatakan ini, dia secara tidak sadar bertindak dengan cara yang membuat mereka merasa seperti itu. Aku bukan satu-satunya yang spesial. Dengan kepahitan ditolak sekali dan perasaan kuatku pada Shirakawa-san, aku bisa bersikap tenang terhadap Kurose-san sekarang. Kurose-san melihat ke bawah dan terdiam beberapa saat. TSK. Barusan, apa dia baru saja mendecakkan lidahnya? Itu pasti imajinasiku. Saat aku memikirkan hal ini, Kurose-san mengangkat wajahnya. Kashima-kun, apa kau masih menyimpan dendam padaku? Matanya yang besar basah seperti mata Chihuahua dan tanpa sadar aku panik. Tentang apa? Karena di masa lalu, aku tidak menanggapi perasaan Kashima-kun. Apa aku jahat? Bukan itu masalahnya, sungguh. Kenapa dia mengatakan semua ini sekarang? Karena dia tidak bisa menulis catatan harian? Baiklah, aku akan menuliskannya untukmu. Jika aku membuat Kurose-san menangis, aku bisa dikeroyok oleh para pria, jadi aku buru-buru mengatakan itu. Betulkah? Wajah Kurose-san tiba-tiba menjadi cerah dan tersenyum polos. Kashima-kun. Sangat baik. Dia perlahan mengedipkan matanya, sugestif, dan setelah itu dia melihat ke sini dan menatapku dengan mata terbalik. Aku suka orang seperti itu. Aku secara tidak sadar bersuara karena sekarang, itu tidak diasuransikan dengan mungkin. Oke, tenang. Dia hanya gadis seperti ini, dan aku juga sudah memiliki Shirakawa-san. Seolah menikmati gejolak batinku, Kurose-san tersenyum tampak puas. Tapi, tidak apa-apa. Aku akan menulis log harian juga. Nanti saja. Mau tak mau aku mengikutinya kembali dengan mataku dengan perasaan bingung saat dia berjalan pergi dengan cepat sendirian. Persetan itu? Saat itulah terjadi. Aku merasakan mata aku berbalik dan menemukan Shirakawa-san berdiri di sana. Ryuto. Shirakawa-san melihat sekeliling dengan wajah serius yang luar biasa. Setelah dia memeriksa bahwa tidak ada yang akan melihat, dia mengambil langkah ke arahku dan membuka mulutnya. Tugas kelas. Ya. Dengan Kurose-san. Ya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku baik-baik saja katanya, tapi tentang apa?
Dan saat aku memikirkan itu, Shirakawa-san mengambil langkah lain ke arahku dan berbicara dengan suara pelan. Aku punya sesuatu yang harus kukatakan pada Ryuto. NN? Apa itu? Kemudian ketika aku bertanya kembali. Ah, Runa ada di sana. Kami sudah mencarimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dari seberang lorong, sekelompok gadis cantik memanggil Shirakawa-san, dan dia terkejut. Ah, oke. Setelah membalas kembali kepada gadis-gadis itu, dia menatapku dengan tatapan meminta maaf. Maafkan aku, Ryuto. Mungkin lain kali. Tidak apa-apa, pergi saja. Aku melihat Shirakawa-san pergi dan sekali lagi, aku menjadi sendirian. Aku punya sesuatu yang harus kukatakan pada Ryuto. Aku ingin tahu apa itu? Kurasa aku belum pernah melihat wajah Shirakawa-san seperti itu sebelumnya. Ada rumor buruk yang menyebar akhir-akhir ini, jadi mungkin itu terkait dengan itu. Bahkan setelah kelas berikutnya dimulai, hal yang Shirakawa-san akan katakan padaku menggangguku dan akhirnya aku memikirkan ini dan itu tanpa henti. Sepulang sekolah hari itu, di ruang kelas di mana sebagian besar teman sekelasku masih tinggal, aku menerima catatan harian dari Kurose-san di sebelahku. Ini, Kashima-kun. Ketika aku melihatnya, bagian untuk hari ini persis setengah terisi dan isinya juga ditulis dengan baik. Apa? Bukankah ini sempurna? Kalau begitu, aku akan menulis milikku dan menyerahkannya, jadi kamu bisa pulang dulu. Dia mengatakan dia memiliki beberapa urusan yang harus dilakukan, jadi aku mengatakan kepadanya bahwa tetapi, selain itu, apakah kamu mendengar? Dia mengatakan itu kepada aku dan mencondongkan tubuh ke depan. Tentang apa? Sifat asli Shirakawa-san. Aku sangat terkejut, aku menjadi kaku. Shirakawa-san masih di dalam kelas, mengobrol dengan gembira dengan Yamana-san dan yang lainnya. Mungkin, ini tentang rumor. Saat aku tetap diam, Kurose-san menyandarkan tubuhnya seperti ini dengan wajah penuh kegembiraan. Kamu tahu, junior One-chanku adalah mantan pacar Shirakawa-san. Aku merasakan ledakan rasa sakit jauh di dalam dadaku. Mantan pacar Shirakawa-san. Aku biasanya mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi ketika kata itu keluar dengan lancar, aku diingatkan bahwa mereka benar-benar ada di dunia ini. Dan itu, tentang apa? Aku bertanya padanya sambil nyaris tidak bisa menjaga ketenanganku, dan Kurose-san tersenyum, terlihat puas karena aku tertarik. Orang itu. Dia bilang dia sangat lelah saat berkencan dengan Shirakawa-san. Dia mendorong pria di sekitar untuk kenyamanannya sendiri dan berpikir pria seharusnya menjadi orang yang membayar untuk kencan, bagaimanapun dia egois, katanya. Hal pertama yang muncul di benak aku ketika mendengar itu adalah tanda tanya besar. Itu, apa kamu yakin ini tentang Shirakawa-san? Kurose-san mengangguk penuh semangat pada pertanyaanku. Tentu saja. Mantan pacar mengatakannya sendiri, jadi aku cukup yakin. Jika itu benar-benar terjadi, maka mantan pacar itu berbohong. Karena, tidak mungkin Shirakawa-san melakukan hal seperti itu. Berapa harganya? Aku akan membayar milik aku. Bahkan pada tanggal ulang tahunnya, Shirakawa-san mencoba untuk membayar minumannya sebagai hal biasa. Tidak terpikirkan bahwa gadis seperti itu berpikir bahwa pria yang seharusnya membayar untuk kencan. Apalagi egois, katanya. Shirakawa-san adalah gadis yang peduli dengan pacarnya sepertiku, dan berusaha membuatnya bahagia. Namun, sekarang aku tahu sumber rumor buruk tentang Shirakawa-san yang beredar belakangan ini. Kurose-san. NN? Apa masalahnya? Mungkin tidak menyadari nada suaraku yang tersembunyi karena marah, Kurose-san masih menatapku dalam suasana hati yang baik. Rumor itu, apakah kamu sudah membicarakannya dengan orang lain? Mungkin sekarang menyadari perubahan dalam diriku, ekspresi Kurose-san sedikit menegang. Mengapa? Aku lupa. Tapi, karena itu fakta, tidakkah menurutmu semua orang harus mengetahuinya? Aku tidak tahu apakah mantan pacar itu berbohong atau Kurose-san berbohong, tetapi dia dengan riang menyebarkan desas-desus tidak menyenangkan seperti itu membuatku kesal.
Tanpa mengetahui kejengkelan batinku, Kurosesan mencoba melanjutkan pembicaraan. Shirakawa-san sangat populer, kan? Itu sebabnya. Dia menyimpan stok pria yang bisa dia kencani berikutnya, dan menggantinya ketika dia kehabisan uang, katanya. Betapa menakutkannya. Setelah dia mengatakan itu, Kurosesan melihat ke belakang dengan wajah ketakutan. Di sana Shirakawa-san mengobrol dengan gembira seperti biasa. Ketika aku melihat senyum manis dan riang itu, kobaran amarah dalam diri aku dengan cepat menyala lebih terang. Kamu tahu, Shirakawa-san sebenarnya punya yang lain. Jangan menjelek-jelekan Shirakawa-san lebih jauh. Mendengar suaraku, obrolan di kelas berhenti sejenak. Sepertinya aku berbicara lebih keras dari yang aku kira. Atau mungkin mereka terkejut bahwa pria muram sepertiku menyebut nama Shirakawa-san. Tidak mungkin, ada apa Kashima-kun? Kurosesan tampak tidak sabar. Apa yang dikatakan Kurosesan tidak benar. Shirakawa-san bukan gadis seperti itu. Saat aku mengatakan itu, Kurosesan membalas tanpa menyembunyikan kekesalannya lagi. Tidak mungkin itu tidak benar. Lagi pula aku mendengarnya langsung dari mantan pacarnya. Lalu, mantan pacar, itu berbohong. Teman-teman sekelasku di kelas sedang menatapku dan Kurosesan berdebat dengan mata bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Namun, itu tidak masalah sekarang. Aku hanya ingin mengoreksi pendapat yang salah dari Shirakawa-san. Yang ada dalam pikiranku hanyalah pikiran itu. Shirakawa-san bukan gadis seperti itu. Dia gadis baik yang sangat peduli pada pacarnya, dia lebih suka melakukan apa yang membuat pacarnya bahagia daripada dirinya sendiri. Mendengar ini, sudut mulut Kurosesan terangkat tidak wajar. Ini pertama kalinya aku melihat tampilan ini. Aku merasa aku melihat sifat aslinya di wajahnya, dan getaran menjalari tulang punggungku. Apa itu, delusi? Aku mengenal mantan pacarnya secara langsung, kau tahu? Aku juga mengenal pacarnya secara langsung. Aku tidak bisa mundur dari ini, dan aku juga tidak ingin mundur. Aku ingin meluruskan kesalahpahaman. Aku ingin mengoreksi pendapat buruk Shirakawa-san yang tidak berdasar. Dengan pemikiran itu, aku melanjutkan. Shirakawa-san adalah gadis yang baik. Dia adalah tipe gadis yang akan memberi pacarnya barang yang cocok sebagai hadiah kejutan untuk ulang tahun, dan tipe gadis yang akan senang menerima peta belanja buatan tangan jika pacarnya kehabisan uang dan tidak bisa membelikannya hadiah ulang tahun. Mengingat kencan kami, dadaku terbakar. Shirakawa-san tidak egois. Selalu memikirkan pacarnya dan merawatnya, dia pacar terbaik. Mendengar kata-kataku, Kurosesan mengangkat sudut matanya. Hah? Pacar, ini, siapa sih dia? Apakah dia benar-benar ada? Jika kamu bisa mengatakannya, katakan saja. Lihat, kamu tidak bisa. Aku akan mengatakannya. Aku bisa mendengar deru jantungku di telingaku. Aku pacar Shirakawa-san. Untuk sesaat, bagian dalam kelas menjadi sunyi senyap. Aku mengatakannya. Padahal aku sangat takut ketahuan. Dengan cara ini, aku telah mengumumkan bahwa aku berkencan dengan Shirakawa-san. Setelah keheningan yang memekakan telinga, terjadi kegemparan yang hening. Hah? Apa yang dia bicarakan, pria itu? Hei, dia mengatakan semua itu, tapi apakah itu benar? Mayoritas orang tampaknya tidak mempercayainya, tetapi di antara mereka adalah orang sembrono dari kelas yang meminta Shirakawa-san untuk bersenang-senang. Apakah dia benar-benar pacarmu? Mendengar suara bingung itu, aku berbalik untuk melihat ke belakang. Shirakawa-san melihat ke sini dengan wajah terkejut. Di tengah keributan ini, yang mendapat perhatian seluruh kelas, dia pasti mendengar semua yang baru saja kukatakan. Kemudian, dia mengangguk sambil masih bingung. Ya. Dia sendiri yang bertanya, tetapi pria sembrono itu terkejut. Itu bohong kan? Kamu bercanda kan? Tidak. Beralih ke teman sekelas kami yang membeku, Shirakawa-san bergumam pelan. Aku berkencan dengannya. Di sana akhirnya, sejumlah besar raungan pecah. Bagaimana mungkin? Kenapa dengan pria bodoh seperti Kashima?
Jadi Runa berkencan dengan tipe mereka juga. Semua orang mengungkapkan keterkejutan mereka kepada setiap orang. Tidak terduga. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Mengapa? Apakah ada koneksi? Jadi, setelah kejutan awal, seseorang yang anehnya menjadi bersemangat di antara mereka, terutama laki-laki, muncul. Jika Kasima bisa melakukannya, maka itu berarti aku mungkin juga bisa, kan? Kupikir dia hanya berkencan dengan pria tampan berspesifikasi tinggi, jadi aku menyerah sampai sekarang. Wow, bukankah dia gadis yang sangat baik? Aku semakin menyukainya. Lain kali dia bebas, aku akan mencobanya, ya. Ada peluang, kan? Pada saat yang sama, tatapan dingin dicurahkan pada Kurosesan. Jika dia memperlakukan pacar seperti Kashima dengan baik, itu berarti cerita Kurosesan hanya omong kosong, ya. Bukankah mantan pacar itu hanya menjelek-jelekan dia sebagai balas dendam karena dicampakkan? Sebaliknya, cerita itu sendiri mungkin bisa menjadi cerita yang dibuat-buat oleh Kurosesan. Benar. Sampai sekarang, aku juga belum pernah mendengar hal seperti itu tentang Shirakawa-san. Apa? Tiba-tiba menjadi pusat perhatian dari teman sekelas kami, Kurosesan, yang tidak beruntung, dahinya berkeringat. Aku benar-benar mendengarnya. Dia memohon dengan kedua tangan terkepal erat. Namun, menyadari bahwa bersikeras tidak akan membuatnya terlihat lebih baik, dia dengan cepat bangkit dari tempat duduknya. Kamu mengerikan. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu seperti kebohongan. Dia berteriak dengan mata besar penuh air mata dan dia berlari ke koridor dengan semangat. Dia? Hei! Masih ada yang ingin aku tanyakan padanya. Seperti bagaimana dia bisa menyebarkan kebohongan seperti itu kepada semua orang. Mengapa itu Shirakawa-san? Aku harus memastikan itu. Dengan pemikiran itu, aku mengejar Kurosesan dan terbang keluar kelas masih dengan mata penasaran. Kurosesan berlari melewati lorong, dan berhenti di tengah tangga kecil menuju atap. Hiks! Hiks! Dia menggoyangkan bahunya, menangis terseduh-seduh, dan menyeka matanya dengan kedua tangan. Sepertinya dia tidak berpura-pura menangis, tapi dia benar-benar menangis. Kurosesa! Jangan datang! Ketika aku mencoba mendekatinya, aku ditegur dengan keras. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu bahkan tidak menyukai aku. Kenapa kamu tidak tinggal dengan wanita itu saja? Apa yang terjadi di sini? Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku. Seperti mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Ketika dia sudah tenang dari menangis, aku mulai berbicara dengannya dari bawah tangga dan Kurosesan menjatuhkan diri di tangga sambil menutupi wajahnya. Sesuatu seperti ini, katamu, sesuatu yang mana? Tentang menyebarkan rumor buruk tentang Shirakawa-san. Saat aku mengatakan itu, Kurosesan menangis keras lagi. Waan! Kamu benar-benar mengerikan. Shirakawa-san ini, Shirakawa-san itu, yang kamu lakukan hanyalah membicarakan wanita itu. Di masa lalu kamu juga menyukaiku. Apa yang dia katakan? Saat ini aku sedang berkencan dengan Shirakawa-san, jadi bukankah sudah jelas? Aku tidak suka itu. Kurosesan berteriak seperti anak manja. Aku ingin disukai semua orang. Aku ingin menjadi nomor satu untuk semua orang. Bu. Tapi, meskipun agak kewalahan, aku mencoba memberikan keberatan. Bahkan jika kamu disukai oleh semua orang, kamu hanya bisa berkencan dengan satu pria, kan? Apa gunanya melakukan? Aku tidak akan berkencan. Kata-kataku diinterupsi oleh Kurosesan. Aku hanya ingin disukai semua orang. Jadi aku tidak pernah berkencan dengan siapapun atau apapun. Saat dia mengatakan ini, matanya digenangi air mata lagi. Aku ingin menjadi yang nomor satu. Seorang gadis yang bukan yang pertama tidak akan dipilih. Aku tidak ingin wanita itu mengambil apapun dari aku lagi. Apa yang kau bicarakan? Apa kau dan Shirakawa-san sudah saling kenal sejak sebelumnya? Saat aku menanyakan ini, air mata besar keluar dari mata Kurosesan. Melihat ke bawah seolah malu akan hal ini, Kurosesan diam-diam membuka mulutnya. Shirakawa Runa adalah kakak kembarku yang lebih tua.
Ketika aku mendengar ini, aku merasakan kejutan seperti sambaran petir menyambar seluruh tubuh aku. Aku melihat ke arah Kurosesan untuk melihat apakah dia bercanda, tapi dia hanya balas menatapku dengan wajah kesal. Kau berbohong, kan? Maksud aku, luar dan dalam tidak terlihat sama sekali. Kelucuan, mereka berdua lucu tapi... Saat aku memikirkan itu, Kurosesan tersenyum mencela diri sendiri. Kami tidak mirip, kan? Karena kami adalah saudara kembar. Aku lebih seperti ayah, dan wanita itu lebih seperti ibu. Benarkah itu? Aku tidak ingin memberitahumu kebohongan yang memuakkan. Aku tidak percaya aku berbagi darah yang sama dengan wanita jalang itu. Tapi, nama keluarga. Orang tua kami bercerai ketika kami duduk di kelas 5 sekolah dasar. Aku mengubah nama keluarga aku menjadi nama ibu, dan wanita itu selalu menggunakan nama keluarga ayah. Aku hanya mulai di sekolah yang sama dengan Kashima-kun di sekolah menengah, jadi kamu tidak mengenal aku ketika aku masih Shirakawa Maria. Aku pindah ke rumah ibu, jadi aku pindah sekolah dan tidak punya teman sekelas saat aku masih Shirakawa juga. Ketika dia mengatakannya seperti itu, aku merasa itu mulai masuk akal. Sekitar waktu kami berada di kelas yang sama, aku mendengar desas-desus bahwa ibu Kurosesan adalah seorang ibu tunggal. Ada beberapa siswa yang seperti itu, jadi aku tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Jika aku ingat dengan benar, selain ibunya, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Karena ini tentang gadis yang dulu aku sukai, entah bagaimana aku masih mengingatnya sampai sekarang. Dan kemudian, Kurosesan mengubah sekolahnya ketika kami berada di tahun kedua sekolah menengah. Aku berada di kelas yang berbeda tetapi aku mendengar secara kebetulan dari teman-teman sekelasnya berbicara tentang ibunya yang menikah lagi, dan dia akan tinggal di Chiba karena ayah barunya. Tapi, kalau dipikir-pikir, nama keluarganya adalah masih Kurose yang kukenal. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan Kurosesan, jadi aku tidak pernah memikirkannya sampai sekarang. Berpisah bulan lalu. Itu sebabnya, aku kembali ke nama kakek. Seolah mengantisipasi pikiranku, Kurosesan memberitahuku. Aku menatap tajam padanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar adik perempuan Shirakawa-san? Seperti yang aku katakan bahwa aku. Kurosesan menggumamkan itu dengan enggan. Pada saat itu, aku ingat. Aku punya sesuatu yang harus kukatakan pada Ryuto. Ini mungkin hal yang akan dia katakan padaku sebelumnya. Ditambah lagi, dia juga berbicara tentang keluarganya sebelumnya. Ya, untungnya para suster tidak berpisah. Dan wajah terkejutnya saat itu. Ya, kurasa begitu. Dan reaksi tidak wajar miliknya setelah itu. Itu, mungkin karena dia memikirkan Kurosesan. Kakak perempuan tertua dan Shirakawa-san diambil oleh ayahmu, dan kamu diambil oleh ibumu. Saat aku bertanya padanya, Kurosesan menggigit bibirnya. Aku sangat ingin tinggal bersama ayah. Sekali lagi, matanya berkaca-kaca dan segera setelah itu, setetes jatuh dari salah satu matanya kemudian diserap oleh rok di pangkuannya. Aku dan Runa, kami berdua mencintai ayah. Tapi, salah satu dari kami harus meninggalkan rumah untuk pergi bersama ibu. Kakak perempuan tertua aku sudah di tahun ketiga sekolah menengah dan sudah mendapat pekerjaan, dan diberitahu bahwa dia bisa melakukan apa yang dia suka, tetapi karena kami masih membutuhkan bantuan dan uang dari orang tua kami berbicara dan itu sepertinya sudah diputuskan seperti ini. Dia mengatakan itu padaku, lalu Kurosesan menyeka air matanya dan terisak. Aku ingin bersama ayah. Tetapi, yang dipilih ayah adalah Runa. Wajah Kurosesan menjadi terdistorsi dan air mata menetes. Runa pandai membuat orang lain memanjakannya, jadi dia disayang oleh semua orang di keluarga. Dan ayah juga, dia mencintai Runa lebih dari aku. Wajahnya saat dia berbicara mengandung kesedihan yang tak terkendali. Karena aku adalah gadis yang pendiam. Aku tidak pandai menyampaikan perasaan aku, dan juga buruk dalam membuat orang lain menyukai aku. Tapi,
Aku pikir aku harus mengubah diri aku sendiri. Kurose-san menunduk dengan ekspresi merenung di wajahnya. Jika kamu tidak menjadi gadis yang dicintai, kamu tidak bisa menjadi bahagia. Kamu harus menjadi nomor satu. Jika kamu bukan yang pertama, kamu tidak akan dipilih. Kelopak matanya bengkak, ujung hidungnya merah, dan bulu matanya basah. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Kurose-san tidak dapat disangka lagi imut. Itulah mengapa rasanya salah untuk membuangnya ke sini, dan bukan karena alasan itu, tapi karena perlahan-lahan aku semakin merasa kasihan padanya. Mungkin karena kamu ingin mengambil kursi kelas paling favorit, kamu mulai menyebarkan desas-desus buruk tentang Shirakawa-san. Mendengar pertanyaanku, Kurose-san mengangguk dalam diam. Aku mengerti. Bahkan dengan keadaan seperti itu, aku tidak berpikir apa yang dia lakukan dapat diterima. Namun, aku merasa jika aku membiarkan semuanya apa adanya, Kurose-san tidak akan selamat. Kurose-san yang membuatku jatuh cinta pada tahun pertama sekolah menengah dan saat ini dia sekarang terlihat benar-benar seperti orang yang berbeda. Tapi, aku merasa saat ini dia di depanku sekarang entah bagaimana lebih seperti Kurose-san yang asli. Mungkin, dia tidak pernah membicarakan hal ini kepada orang lain sebelumnya. Dia bertujuan untuk disukai oleh semua orang. Karena itu, dia tidak menunjukkan sisi buruknya, bukan? Dalam hal ini, aku merasa seperti aku harus mengatakan sesuatu padanya yang memperlihatkan wajah aslinya di sini dan sekarang. Sesuatu yang bisa dia renungkan dari lubuk hatinya. Dan itu akan menjadi sumber makanan untuk pemikirannya di masa depan. Apakah kamu pernah bertanya mengapa ayahmu memilih Shirakawa-san? Saat aku bertanya padanya, Kurose-san mengangguk kecil. Aku melakukannya tetapi, mereka mengatakan itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh ayah dan ibu dalam pembicaraan mereka, dan aku juga tidak diberi detail lebih lanjut. Kemudian dia menyipitkan matanya seolah-olah dia menjadi cemberut. Tapi, aku tahu bahkan jika aku tidak bertanya. Ayah dan ibu juga, mereka lebih menyayangi Runa daripada aku. Mereka berdua berjuang untuk Runa. Hal seperti itu adalah tidak benar, meskipun, sebagai orang asing aku tidak yakin apakah aku bisa mengatakan itu. Kedua orang tuamu juga, pasti telah memasukkan banyak pemikiran dan keadaan ke dalamnya, jadi kupikir ayahmu memilih Shirakawa-san bukan hanya karena Shirakawa-san lebih manis. Kurose-san terus menatap pangkuannya sendiri sambil membuat wajah tidak yakin. Selain itu, cara Kurose-san melakukan sesuatu itu salah. Mendengar kata-kataku, Kurose-san mengangkat wajahnya. Dia menatapku dengan mata yang berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Aku mengerti perasaan Kurose-san yang ingin menjadi gadis yang paling dicintai. Tapi, itu artinya, kamu ingin dipilih sebagai seseorang yang spesial oleh ayah kamu, bukan? Kalau begitu, apa gunanya melakukan semua ini? Wajah Kurose-san tampak terkejut seolah dia baru menyadari sesuatu. Kurose-san tidak berkencan dengan siapapun, karena kamu tidak menyukai siapapun, kan? Aku ingin tahu apakah disukai oleh seseorang yang tidak kamu sukai. Pernah menyembuhkan luka karena tidak dipilih oleh ayahmu, oleh seseorang yang kamu cintai. Kurose-san mengarahkan pandangannya ke bawah dan menggigit bibirnya. Dia tampak seolah-olah dia mencoba menggigit, dan membunuh perasaan di hatinya. Mulai sekarang, daripada bertujuan untuk menjadi yang paling disukai oleh semua orang, kupikir tidak apa-apa jika Kurose-san mencoba untuk menjadi seorang gadis yang dicintai oleh seseorang. Oleh seorang pria suatu hari nanti kamu mungkin bertemu dan benar-benar menyukai. Setelah terdiam dan melihat ke bawah untuk beberapa saat, Kurose-san mengangkat matanya dan melirik ke sini dengan cemberut. Apa yang kamu tahu? Aku tidak tahu tapi. Aku merasa Kurose-san mirip denganku. Hah? Sangat menyesal. Tapi, maukah kamu mendengarkanku? Bahkan mengetahui bahwa Kurose-san akan kesal, aku melanjutkan. Shirakawa-san adalah. Dia tidak bertingkah seperti dia mencoba untuk disukai oleh semua orang. Dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan dan lakukan secara alami, namun dia adalah seseorang yang dapat membuat kesan yang baik pada banyak orang dengan melakukan itu. Aku pikir itu bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena karakter aslinya, dan kecenderungan lahir alami.
Ketika aku melihat Shirakawa-san, aku sering terkejut dengan betapa berbedanya dia dari aku. Aku pikir ini adalah apa yang kamu sebut, kebajikan pribadi. Kurose-san mungkin tipe yang suka memikirkan bagaimana orang lain akan melihatmu jika kamu mengatakan sesuatu, dan memikirkan semuanya sebelum bertindak karena kamu peduli dengan mata orang lain, kan? Aku juga sama. Dan itulah mengapa aku berpikir demikian. Jika seseorang seperti itu melakukan hal yang mustahil dan mencoba menjadi seperti Shirakawa-san, mereka harus terus melakukan yang terbaik, dan aku pikir itu akan menyakitkan. Aku tidak akan bisa memahaminya dengan cara apapun, namun Kurose-san pasti memiliki banyak pemikiran tentang Shirakawa-san. Meski jarak kita tidak terlalu jauh. Seperti, bagaimana kita bisa begitu berbeda saat kita kembar? Atau, aku juga bisa seperti itu? Apa yang kamu bahkan? Tapi kau tahu. Aku menyela Kurose-san yang hendak membalas, dan melanjutkan. Kupikir ada banyak orang di dunia ini yang lebih menyukai seseorang seperti Kurose-san daripada Shirakawa-san, kau tahu. Kurose-san menutup mulutnya dengan wajah terkejut. Jika di antara orang-orang itu kamu dapat menemukan pria yang kamu sukai, kupikir Kurose-san akan senang. Kurose-san tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Jika kamu yakin dengan itu, aku ingin kamu meminta maaf kepada Shirakawa-san atas apa yang terjadi kali ini. Kurose-san masih terdiam. Saat aku hendak mengatakan sesuatu lagi, masih menunduk, dia angkat bicara. Aku mengerti, jadi tinggalkan aku sendiri sekarang. Suaranya gelap, seolah-olah dia sangat tertekan. Itu sebabnya aku tidak bisa memaksa diri untuk pergi begitu saja. Kurose-san. Apa? Apakah kamu mencoba menghibur aku? Mengatakan itu, Kurose-san mengangkat wajahnya dan menatapku dengan senyum jahat. Hentikan saja. Kamu bahkan tidak menyukai aku. Bukankah kamu yang seharusnya menghibur Runa? Tetapi, tidak apa-apa. Aku tidak begitu tertekan sehingga aku membutuhkan pacar Runa untuk menghibur aku. Meninggalkan. Untuk terus berbicara dengannya lebih dari ini mungkin kontraproduktif pada tingkat ini. Dengan pemikiran itu, aku dengan enggan berbalik dan meninggalkan tempat itu. Itu sebabnya, aku tidak pernah mendengarnya. Kurose-san, yang ditinggalkan sendirian di tangga kosong, memeluk lututnya dan menggumamkan beberapa kata. Kalau begitu, aku tidak akan bahagia lagi, kan? Dari semua orang, aku tidak percaya aku merasakan ini pada pria yang paling menyukai wanita itu. Pipi di wajahnya yang seperti cemberut berubah sedikit merah. Jika aku bukan orang yang kamu sukai, aku berharap kamu tidak akan peduli padaku. Saat aku akan kembali ke kelas, Shirakawa-san terbang keluar dari pintu yang terbuka. Ryuto. Ketika aku melihat ke dalam, masih ada banyak siswa di dalam dan mereka melihat aku dengan penuh minat ketika aku kembali. Evo, untuk saat ini, haruskah kita pulang? Setelah aku mengatakan itu pada Shirakawa-san, aku memasuki kelas, dengan cepat mengambil tasku dan catatan harian, mampir ke ruang staf, dan pergi ke rak sepatu bersama dengannya. Aku hanya bisa menulis beberapa hal di catatan harian tapi karena Kurose-san menulis miliknya dengan benar, kami akan bertahan. Maaf, aku tidak bisa memberitahu Ryuto tentang Maria. Segera setelah kami sendirian, Shirakawa-san mulai berbicara. Maria, dia tidak suka bahwa dia kembaranku. Tapi meski begitu, itu adalah misteri bagiku mengapa dia pergi jauh-jauh pindah ke sekolah kami, meskipun apa niat Kurose-san? Tentu saja, aku juga tidak tahu tentang itu. Mungkin untuk melecehkan Shirakawa-san, atau mungkin dia hanya ingin berada di dekat Shirakawa-san. Aku berbicara dengan Shirakawa-san yang terkejut. Jika kamu sangat membenci seseorang sehingga kamu bahkan tidak ingin melihat wajahnya, bahkan jika itu untuk melecehkan, kurasa kamu juga tidak ingin berada di ruang yang sama dengan mereka. Aku mengerti. Shirakawa-san mengarahkan pandangannya ke bawah, dan bergumam seolah dia mencoba menahannya. Dan kemudian, dia mengangkat wajahnya dan menatapku. Terima kasih, Ryuto. Ketika aku, sekali lagi, melihatnya tersenyum manis saat dia mengatakan itu, aku merasa dia sedikit mirip dengan Kurose-san.
Tapi, apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Ryuto. Setelah memakai sepatu kami dan meninggalkan gedung sekolah, Shirakawa-san berbicara kepadaku dengan tatapan cemas. Ryuto, tidak suka jika semua orang tahu, kan? NNN. Itu benar, namun untuk berpikir bahwa keluarnya seperti itu, aku juga tidak mengharapkannya. Tapi, aku tidak ingin Shirakawa-san disalahpahami lebih jauh. Shirakawa-san melebarkan matanya mendengar jawabanku. Ini, demi aku. Aku bisa melihat kedipan samar di matanya saat dia menatapku. Shirakawa-san menangis. Terkejut dengan ini, dia dengan cepat menyeka kedua matanya dengan punggung tangannya dengan bingung. Hah? Kenapa ya? Mencoba menahannya, dia tersenyum cerah. Aku. Idiot. Hal-hal seperti rumor buruk, aku pikir aku tidak terlalu peduli tentang hal-hal itu tapi aku ingin tahu apakah itu masih sedikit mengganggu aku? Aku benar-benar berpikir Shirakawa-san adalah gadis yang kuat. Bahkan baginya, itu pasti sulit untuk bertahan hidup dimandikan oleh mata penasaran teman sekelas kita hari demi hari karena reputasi buruk yang tidak berdasar. Tapi, aku ingin tahu tentang rumor apa itu. Aku bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan mantan pacar aku tentang aku diturunkan ke Maria dengan cara yang aneh? Aku terkejut ketika mendengar itu. Mungkin. Apakah Shirakawa-san, mungkin, tidak menyadari bahwa rumor itu adalah cerita yang dibuat-buat yang disebarkan oleh Kurose-san untuk melecehkan Shirakawa-san. Betapa banyak gadis yang baik dia. Dia gadis yang terlalu baik, itu membuatku sedikit khawatir. Mengatakan lebih dari ini padanya sekarang adalah, untuk saat ini, mari kita teruskan itu. Lebih baik bagi dua saudara perempuan untuk menyelesaikan masalah mereka di antara mereka sendiri. Akhirnya, aku yakin Kurose-san akan meminta maaf pada Shirakawa-san. Aku juga belum memberitahu Shirakawa-san bahwa gadis cantik yang menolakku di masa lalu adalah Kurose-san. Kami adalah teman sekelas, duduk bersebelahan, ada sesuatu yang aneh tentang itu tapi sekarang setelah aku tahu mereka bersaudara, aku pikir aku akan mengungkapkannya sebagai cerita lucu suatu hari nanti jika mereka kembali ke suatu hubungan di mana mereka bisa saling tersenyum lagi. Aku rasa begitu. Itu adalah rumor yang aneh, ya. Apakah Ryuto tidak percaya? Rumor itu? Aku menganggukkan kepalaku saat diminta oleh Shirakawa-san di sana. Aku tidak percaya sama sekali. Tapi kau tahu, Ryuto tidak juga tahu, kan? Tentang aku sebelum kita mulai berkencan. Itu juga kata-kata yang harus kukatakan pada diriku sendiri. Sebenarnya, itu tidak seperti aku baik-baik saja dengan itu. Ketika aku memikirkan mantan pacarnya, dada aku masih sakit. Tetapi bahkan jika Shirakawa-san di masa lalu seperti yang rumor katakan, dia benar-benar berbeda dari Shirakawa-san hari ini. Aku tidak akan membiarkan masa lalu seperti itu merusak reputasi Shirakawa-san sekarang. Shirakawa-san menunjukkan senyum pahit ringan padaku yang menjawab dengan serius. Ya, aku tidak melakukannya. Hal-hal seperti rumor mengatakan. Ya, aku yakin kamu tidak. Saat aku tersenyum dan menganggukkan kepalaku, senyum Shirakawa-san menghilang dari wajahnya. Ketika aku melihat dia berikutnya, pipinya tampak sedikit memerah. Ryuto, benar-benar aneh, kan? Tanpa bertanya balik, aku sudah tahu bahwa itu tidak berarti sesuatu yang buruk. Sebagai buktinya, dia tersenyum padaku dengan gembira. Terima kasih, Ryuto. Ketika aku melihat senyumnya yang sangat imut, itu membuat aku ingin memeluknya. Dan kemudian itu memukul aku. Sejak hari pertama aku mulai berkencan dengannya sampai sekarang, aku tidak pernah menyentuh Shirakawa-san. Meskipun kami berjalan berdampingan dengan bahu kami hampir bersentuhan seperti ini, aku tidak tahu kehangatannya. Ketika aku menyadari fakta ini, aku merasakan gelombang cinta, tetapi juga sedikit sakit hati dalam diri aku.